Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putra Pratama dengan NIM 210306059 dari kelas PTNB. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan anatomi ovarium dan oviduct. Saluran reproduksi unggas betina terdiri atas ovarium dan juga saluran oviduct. Saluran oviduct ini tersusun atas infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan juga kloaka. Yang pertama, ovarium. Ovarium ini merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau folikel. Selanjutnya yaitu infundibulum. Infundibulum ini memiliki panjang sekitar 9 cm. Infundibulum ini berfungsi untuk menangkap yolk yang telah matang yang berasal dari ovarium, sehingga yolk bisa masuk ke dalam oviduct. Selanjutnya menuju ke magnum. Magnum ini memiliki panjang sekitar 33 cm yang berfungsi untuk sintesis albumin kental maupun cair, serta sintesis gejala. Proses ini berlangsung selama 3 jam. Selanjutnya yaitu isthmus. Isthmus ini memiliki panjang kira-kira 10 cm. Pada isthmus terjadi sintesis membran kerabang yang terjadi selama 1 hingga 2 jam. Selanjutnya ke uterus. Uterus ini memiliki panjang kira-kira 10 hingga 12 cm pada uterus. Pada uterus ini terjadi dehidrasi putih telur atau plumping, kemudian pembentukan kerabang telur. Proses ini memakan waktu 18 hingga 21 jam. Selanjutnya yaitu vagina. Pada vagina terjadi pembentukan kutikula. Telur melewati vagina secara cepat sekitar 3 menit. Selanjutnya yaitu kloaka. Kloaka merupakan bagian ujung di mana tempat telur akan keluar. Selanjutnya proses sintesis yolk. Proses sintesis yolk diawali dari kelenjar pituitari yang melepaskan hormon gonadotropin yang menembus ke thecal layer, kemudian akan menghasilkan hormon estrogen, yang dimana hormon estrogen ini akan berfungsi untuk mensintesis bahan penyusul yolk, yaitu asam amino, fosfor kalsium, dan juga lipid. Proses ini terjadi di nukleus pada hati. Kemudian hasil daripada sintesis di hati ini akan menghasilkan beta lipoprotein dan juga vitellogenin, yang mana beta lipoprotein akan menembus dua lapisan, yaitu thecal layer dan granulosa layer. Selanjutnya vitellogenin akan terbagi menjadi lipofitelin dan juga fosfofilin yang akan menembus dua lapisan, yaitu thecal layer dan granulosa layer, sehingga akan menghasilkan yolk. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis albumin. Proses sintesis albumin, protein albumin terdiri atas ovalbumin 54%, konalbumin 13%, ovomucin 11%, ovoglobin 8%, lisosium 3,5%, alfa dan beta ovomucin 1,5 sampai 3%. Terdapat juga protein yang levelnya sangat kecil, yaitu avaldin 0,05%, flavoprotein 0,8%, inhibitor 0,1 sampai 0,5%, dan papain inhibitor 0,1%. Sintesis albumin terjadi pada magnum. Albumin akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Molekul estrogen ini akan melewati membran sel yang diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya tidak akan aktif sehingga kemudian masuk ke dalam nukleus dan berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA akan keluar dari nukleus menuju ribosom dan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino sehingga menghasilkan albumin dan protein telur khas lainnya. Proses ini berlangsung selama 3 jam, yaitu proses sintesis kerabang. Selanjutnya yaitu ada proses sintesis kerabang. Sintesis kerabang ini terjadi di dalam uterus selama 18 hingga 21 jam. Sintesis kerabang terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat yang berada di dalam plasma darah, yang karbonat ini berasal dari
Hasil metabolik mukosa sel kelenjar kerabang yaitu CO2 ditambah H2O menghasilkan asam karbonat yang dibantu oleh enzim karbonhidrasa. Kemudian asam karbonat ini akan dipecah menjadi HCO3. Ditambahkan H positif, kemudian asam karbonat ini akan masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan kemudian melepas hidrogen, lalu kalsium dari plasma darah akan masuk ke mukosa sel kerabang. Kemudian masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang, kemudian masuk dengan CO3 negatif menghasilkan kalsium karbonat yaitu kerabang telur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.